Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan kabarnya baik ya. Berjumpa lagi dengan saya di Sujang Channel. Oke teman-teman, pada kali ini saya akan membahas tentang 6 cara bagaimana cara mengoptimalkan kinerja laptop dan komputer. Terkadang ya, kita sering dibuat jengkel dengan lambatnya kinerja laptop atau komputer kita. Dibuat jengkel kenapa? Karena pekerjaan menjadi sedikit terhambat, terus kadang mood kerja juga jadi hilang karena lelet laptopnya. Apalagi kalau misalkan kita sedang dikejar deadline gitu. Malas banget ya, pasti malas banget kalau misalkan seperti itu ya. Nah, jadi bagaimana sih caranya mengoptimalkan laptop dan komputer kita? Oke, kita langsung aja ke step by stepnya ya. Saya sudah merangkum di sini ya. Di sini saya sudah merangkum 6 cara bagaimana mempercepat kinerja laptop dan komputer. Ya, yang pertama, upgrade RAM dan hard disk. Ya, upgrade. Ini adalah cara yang paling sangat ampuh dalam mengoptimalkan kinerja laptop dan komputer kita. Kenapa? RAM dan hard disk yang mempunyai kapasitas besar akan membuat aplikasi berjalan dengan leluasa. Oh iya, untuk info, pada saat ini aplikasi terbaru banyak memerlukan kapasitas RAM dan hard disk yang besar ya, karena memang tuntutannya. Misalkan aplikasi untuk pengolahan gambar, video, dan game itu sangat membutuhkan RAM dan hard disk yang mempunyai kapasitas yang besar ya. Oke, kita lanjut ke cara yang kedua. Pindahkan dokumen yang ada di drive C ya. Pindahkan dokumen yang ada di drive C. Kenapa harus dipindahkan? Karena drive C adalah drive yang diisi oleh sistem ya, khusus sistem operasi Microsoft ya, sistem operasi Microsoft Windows ya. Jadi tinggal dipilih aja. Misalkan saya di sini ada di drive C ya, kita pilih di drive C ya. Biasanya yang paling banyak itu di folder download, biasanya download dan dokumen ya. Nah, misalkan di sini ada compression ya, di folder download saya ada file folder compress. Kita lihat berapa jumlahnya, 5,21 giga. Nah, ini cukup mempengaruhi kinerja RAM ya, cukup mempengaruhi kinerja RAM. Caranya silahkan pindahkan semua, dipilih, pindahkan ke drive D, pindahkan ya, di cut. Nah, di sini ada software download, di sini aja pindahin. Nah, teman-teman, agak sedikit lama nungguin. Nah, beres ya. Sekarang kita lihat dokumennya sudah terpindah-pindah ya. Kita lihat di sini berapa file propertiesnya.
Oh ini masih gede, nanti saya pindahin ya. Nah kalau misalkan teman-teman juga sering nyimpen dokumen di dokumen, biasanya sering nyimpen dokumen di folder dokumen. Nah ini juga menjadi sebuah trik ya buat kalian. Kalau misalkan nyimpen itu jangan di download jangan di dokumen, karena nanti kalau misalkan sistem operasinya crash atau error, nanti pas kalian install ulang itu nanti dia akan terhapus gitu. Jadi selalu simpen file itu di drive D ya. Yang download itu kalau misalkan kalian perlu silahkan kalian pindahkan, kalau misalkan yang perlu ya dihapus-hapus aja ya, karena itu membuat kinerja RAM-nya menjadi lebih berat ya. Oke, kita lanjut ke cara yang ketiga ya. Cara yang ketiga itu nonaktifkan startup aplikasi yang tidak dipakai ya. Startup, jadi startup itu pas si Windows-nya ngeload, pas buka Windows, pas pertama dinyalain itu startup aplikasi itu berjalan ya. Caranya dengan tekan Windows plus R, dibarengin ya, Windows plus R. Oke nih, ketik msconfig ya, msconfig, klik OK. Nah di sini ada startup ya, startup. Nah kalau langsung aja klik open task manager. Nah di sini startup yang saya pakai itu startup modul ini buat buat screen capture ya. Caranya di disable aja ya, speech recognition ini saya di disable tuh, ini jadi statusnya disable, ini juga disable aja, ini jangan deh kepake ya. Terus ini classic start menu saya pakai ya, bisa dicirikan ya kalau misalkan yang itu. Ini dari Intel, ini untuk apa ya, ini service dari Intel, ini untuk suara ya. Ini untuk speech recognition, itu saya mau berbicara langsung ke teks gitu ya. Pokoknya di sini aja klik Windows plus tekan Windows plus R, langsung ketikkan msconfig. Kalau misalkan banyak itu langsung ada di sini nanti banyak ya. Saya udah di enablein ya, di close aja. Oke, yang keempat itu hapus file temporary ya. File temporary itu file sampah, file sementara ya. Caranya sama, tekan Windows plus R, lalu di sini ketikkan %temp ya, klik OK. Nah tuh, ini file-file sampah yang saya gunakan, yang saya gunakan, yang file-file sampah yang sisa-sisa ya. Caranya di Ctrl A, hapus saja direct. Nah kalau misalkan ada yang nggak kehapus, di skip aja nggak apa-apa, ini mungkin filenya sedang digunakan. Do this for all current item, skip. Nah gitu ya. Oke, itu cara yang keempat, hapus file temporary. Yang kelima, kosongkan file recycle bin. Recycle bin itu file sampah ya. Kosongkan file sampah, dengan cara di sini ada di desktop. Di sini ada, klik aja recycle bin ya. No, di sini ada tuh yang tadi dihapus sama saya, ada juga di sini. Di Ctrl A terus delete aja
Oke, yes. Ya. Oke, itu cara yang keempat. Ya, kosongkan file di recycle bin. Yang ke bukan keempat, kelima. Yang keenam, uninstall aplikasi yang tidak terlalu sering digunakan. Ya, kalian misalkan mendownload sebuah aplikasi untuk apa ya, untuk screen capture misalkan kayak gitu. Kan screen capture itu tidak selalu digunakan ya, bisa dihapus itu. Caranya kita klik start ya, start menu ya. Di sini ada control panel, terus kalian coba cari program and feature ya. Kalian juga bisa menggunakan Ctrl R, terus langsung aja di sini ya. Nah, ini adalah halaman untuk menguninstall program ya, untuk men-change program ya di sini. Nah, saya punya aplikasi namanya Zil. Ini jarang sekali saya pakai ya. Cara menginstallnya di sini tinggal klik uninstall.